Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya rindu melihat lambaian tangan yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini di bulan yang diberkati Tuhan, di minggu yang terakhir. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita rindu, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan Yesus bagi setiap kami Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa, karena Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa biru-biru-Mu Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami siap Tuhan Yesus untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami persembahkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membawa Tuhan penyembahan
mulutku tak selalu kami angkat tangan kami Tuhan, sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi
Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah, karena Engkau bertata di atas kemuliaan. Pagi ini kembali kami bersyukur selaku umat ketebusan-Mu, datang menghampiri tata anugerah-Mu seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih atas segala kasih setia dan kebaikan-Mu, khususnya untuk sepekan yang kami lewati. Hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali bersama-sama. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memenuhi hati pikiran kami pada hari ini. Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami sungguh datangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang bersukacita, wajah-wajah yang siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi yang siap memuji Tuhan katakan amin. Saya rindu berikan fellowship kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
firman-Mu Tuhan Yesus menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, pergumulan, badai, masalah Tuhan Yesus boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu beserta dengan kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya Tuhan Yesus. Engkau pengharapan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan tetap ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
pernyataan syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa sekalipun kami harus melewati kehidupan yang berliku, sebagai manusia tidak menyenangkan dan kami tidak suka, tapi itu adalah bagian fase-fase kehidupan yang kami lalui agar kami dapat dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu Tuhan, teguhkan kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah dan pertolongan-Mu. Kami percaya janji-Mu Immanuel, Engkau senantiasa menyertai kami bahkan sampai kesudahan alam. Terimalah semua ungkapan hati kami melalui lagu-lagu hari ini. Biarlah Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pujian ini dapat meneguhkan dan menyemangatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini juga kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami. Engkau tawan hati kami supaya hati kami tertuju kepadamu. Dan biarlah apa yang Engkau sampaikan pada hari ini sungguh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan menaatinya. Demikian pun juga anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu dari guru-guru. Tuhan, tolong mereka supaya mereka memberi hati, memberi perhatian, sehingga sejak dini mereka dibentuk oleh firman-Mu, dan kami sama-sama bertumbuh untuk mengasihi Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau mengambil alih waktu ini, hati pikiran kami, sehingga hari ini sungguh-sungguh kami dapat menikmati kebenaran-Mu dan kami pulang dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami pagi ini, hanya dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Kita bersukacita atas penyertaan Tuhan yang sempurna, dan kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berkaitan tema-tema dasar tentang pokok-pokok iman kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang neraka, dan hari ini kita akan belajar tentang surga, ya. Ya, saya tidak tahu apa dalam bayangan kita ketika kita berbicara atau mendengar kata surga, ya. Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Allah berbicara kepada bangsa Israel untuk mengajar mereka bagaimana seharusnya mereka bersikap atau apa yang akan mereka harus lakukan, salah satu kalimat yang dinyatakan yang memberikan petunjuk tentang surga, yaitu bahwa surga adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Ya, itulah yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 26 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Jenguklah dari tempat kediaman-Mu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umat-Mu Israel." Ya, kata surga itu ya berasal dari kata samaim, yang diterjemahkan dengan langit, surga, udara, semesta langit atau cakrawala. Tapi pernyataan-pernyataan ini ya ditentukan oleh kalimat apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab di sana, ya. Jadi dari kata surga ini sebenarnya memberi pengertian atau berasal dari kata tempat yang maha tinggi, ya, tempat yang maha tinggi. Nah, karena itu dalam Matius pasal 6 ayat 9, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, Ia menyatakan Bapa kami yang ada di surga, ya. Artinya Bapa yang berada di tempat yang maha tinggi. Nah, tempat yang maha tinggi di sini tidak berbicara tentang posisi fisik, atas atau bawah, ya. Tetapi berbicara tentang derajat, yaitu kualitas lingkungan dan kualitas suasana atau kualitas keadaan, ya. Mari kita coba lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 11 dan 18. Ini berbicara tentang lingkungan, ya.
Kalau ruangan kita ini dibuat dari apa? Ada semen, bebatuan, pasir, lalu kemudian di atasnya ya ada kayu. Nah, ini materialnya kan. Mari kita lihat tentang kualitas lingkungan keadaan surga itu yang dijelaskan oleh Penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 21. Saya coba akan baca ayat yang ke-11 ya. Firman Tuhan berkata, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya, sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal ya. Ini sebenarnya penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang suasana lingkungan atau material yang ada di surga itu ya. Dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Jadi kualitas surga itu ya dipengaruhi oleh Allah. Ada seorang pengkhotbah berkata, seindah apapun surga itu, tapi kalau Allah tidak ada di situ, maka surga itu tidak ada artinya apa-apa. Bapak Ibu sepakat? Amin. Ya. Tetapi di mana Allah berada sekalipun, mungkin katakanlah taruh kata itu di sini, tapi kalau Allah hadir, maka kita dapat menikmati derajat suasana kemuliaan itu. Demikian pun juga dengan ayat yang ke-18 menyatakan, tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Nah, hari ya saya tidak tahu dalam perjalanan kekristenan kita seberapa lama atau waktu yang kita alokasikan untuk memikirkan tentang surga itu. Intan pernah berpikir tentang surga? Tapi sejenak saja kan? Nah, atau kalau saya berkata, selama kita hidup, tempat yang mana yang kita anggap paling berkesan dan mempengaruhi kehidupan kita, bahwa satu kali saya akan ada di sana lagi. Ibu Sarah, adakah sebuah tempat yang begitu memberi kesan yang luar biasa sehingga muncul sebuah keinginan, saya ingin hidup di sini selamanya? Iya, di dunia, kan belum di surga ya. Oh, di Jogja. Jadi ingin tinggal di Jogja. Nah, ya. Paling tidak ialah bahwa membuat suasana hati sejuk, adem, damai kayaknya. Ya. Kalau ibu-ibu sih mereka bilang ya biar mau di mana saja, yang penting ada suamiku ya. Tapi juga ada bapak-bapak bilang ya saya mau di mana saja, yang penting gak ada istriku ya. Dulu saya perhatikan ada bapak-bapak biasanya kalau pulang itu dia tidak mau pulang ke rumah dulu ya. Dia duduk di depan di bundaran itu, dulu masih ada gundukan-gundukan dan ada rumput-rumput di situ. Saya perhatikan kenapa ini bapak ini tunggu agak larut malam baru dia pulang ya. Nah, ya konon ada cerita bahwa ada bapak-bapak yang tidak mau pulang cepat ya, karena tunggu istrinya tidur dulu ya, pasti ada masalah. Ya, biasa saja ya, itu ya dugaan-dugaan kita ya, tapi kita tidak tahu pasti. Tapi memang ada cerita-cerita seperti itu, bukan? Ya, ya. Jadi keindahan kemuliaan surga ini dipengaruhi oleh figur Allah itu sendiri. Itulah sebabnya kalau Allah hadir di mana saja, Allah hadir di tengah-tengah keluarga, Allah hadir di tengah-tengah ibadah, Allah hadir di kantor, kita akan menikmati suasana yang luar biasa. Amin. Ya.
Ya, ibarat surga ini walaupun Allah itu maha hadir, Allah bisa hadir di mana saja, tapi surga Allah merupakan pusat tempat di mana Allah bertata dan berkerajaan. Ya, ibarat Jakarta ini kan ya sekarang sudah pindah di IKN ya, ibu kota negara. Jadi pusat pemerintahan, kepala pemerintahan negara Republik Indonesia. Ya. Demikian pun juga dengan surga ini ya. Bapa yang berada di tempat yang maha tinggi. Tempat maha tinggi sekali lagi tidak berbicara tentang posisi fisik, tetapi berbicara tentang derajat, yaitu kualitas lingkungan dan kualitas suasana atau kualitas keadaan. Wahyu 20 ayat 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi surga itu Allah merupakan tempat terbalik suasananya dari bumi ini. Bumi ini kita tidak dapat memungkiri bahwa malah selalu ya kita merasa sulit. Kita merasa susah, kita merasa sedih. Kita kadang-kadang merasa bagaimana begitu ya orang bilang. Ya. Pendek kata bahwa dunia ini bukanlah tempat yang nyaman bagi kita. Tapi ada pengajaran-pengajaran yang mencoba untuk menjadikan dunia ini seperti surga, ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa kualitas suasana surga, lingkungan surga inilah yang membedakan dengan tempat-tempat yang lain. Surga Allah tempat di mana Yesus berasal, ya. Karena itu dalam Yohanes 3 ayat 13 Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Penjelasan atau pernyataan firman Allah ini juga memberikan penjelasan tentang kualitas siapa Yesus itu. Tidak ada satu kalimat yang menjelaskan tentang orang lain bahwa ia pernah dari surga lalu kembali ke surga. Dan ayat ini juga menjadi alasan bagi orang-orang yang diseberang untuk percaya kepada Kristus. Tidak ada seorang nabi manapun juga yang dijelaskan seperti Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat ini secara tegas memberikan pernyataan tentang siapa Yesus, bahwa Yesus itu adalah berasal dari surga. Hari ini banyak orang yang mencoba untuk menafikan, yang mencoba untuk menutup hati, menolak bahwa Yesus itu bukan dari surga. Yesus itu hanya disejajarkan sebagai manusia biasa. Tapi Alkitab berkata bahwa inilah keunggulan Yesus, yang walaupun ia adalah Allah, tetapi ia juga adalah manusia sejati. Ia berasal dari surga. Coba kita, ya, hanya ada dua orang sebelum Yesus, yaitu Henok dan Elia yang diangkat ke surga. Tapi tidak ada pernyataan dari Alkitab bahwa kedua mereka ini berasal dari surga. Mereka ini berasal dari bumi, tetapi Yesus adalah berasal dari surga. Kalau demikian, siapakah Yesus? Tidak bisa tidak, Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, kita sudah belajar tentang kealahan pada waktu-waktu yang lalu. Saya berharap bahwa ini kita selalu ingat dan membentuk kita sehingga menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam Tuhan dan tidak gampang digoyahkan oleh pengajaran apapun yang sekali lagi hari-hari ini warawiri di media sosial itu, ya, orang-orang tidak punya kompetensi untuk menafsir Alkitab dengan sembarangan, bahkan juga punya dugaan-dugaan yang sangat menyesatkan tentang Alkitab. Namun herannya juga bahwa ada orang-orang Kristen yang bisa terkecoh dengan mereka. Ya. Mereka menafsir Alkitab sesuai
pikiran mereka yang picik dangkal. Tetapi banyak orang, tidak sedikit orang Kristen juga yang pada akhirnya ya murtad. Karena itu kita harus kuat dengan pemahaman, kita harus kuat dengan pengajaran ini. Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus setelah menyelesaikan seluruh tugas pekerjaan penyelamatan, yaitu dengan kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, Ia naik ke surga, ya. Ia kembali atau terangkat ke surga. Alkitab dengan tegas memberikan pernyataan kepada kita dalam Matius pasal 24 ayat 51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Pernyataan ini jelas bahwa Yesus terangkat ke surga, bukan kemana-mana, ya. Nah, adakah pribadi lain, pemimpin lain, tokoh lain, Alkitab mengatakan bahwa dia telah terangkat ke surga? Ya, tidak ada, ya. Ya, walaupun memang ya biasanya pendeta ketika memakamkan orang dalam khotbah-khotbahnya itu ya, dia memberikan penguatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah dengan pernyataan, kita yakin dan percaya bahwa beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga, ya. Tapi itu kan dalam harapan dan iman, ya. Nah, kenyataan yang sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu. Benar kan? Ya. Tapi Alkitab dengan tegas bahwa Yesus terangkat ke surga. Demikian pun juga dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, sekali lagi kata duduk di sebelah kanan Allah ini tidak menjelaskan tentang posisi fisik. Seolah-olah misalnya saya di sini, kemudian Pak Yaman datang, lalu kemudian duduk di sebelah. Tidak demikian, tapi memberikan gambaran tentang kewenangan yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus, yang membuktikan Dia bahwa Dia adalah Allah. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Nah, demikian pun juga dengan pernyataan para malaikat ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian para murid terus menengadah ke langit, memandang Yesus. Padahal Yesus itu telah diliputi oleh awan-awan dan tidak kelihatan lagi. Mereka tetap memandang ke langit, ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Sekali lagi, pernyataan Alkitab ini sangat lugas, tegas bahwa Yesus terangkat ke surga. Dan tidak ada orang lain selain dari Henok dan Elia yang terangkat ke surga. Yesus berasal dari surga dan Ia kembali ke surga. Kalau Dia katakan, "Ikutlah aku," maka kita tidak salah pilih. Nah, kalau ada orang berkata, "Ikutlah aku," tapi dia tidak berasal dari sebuah tempat, bisa menyesatkan, ya. Jadi orang sesat mengajak orang lain, pada akhirnya sama-sama sesat. Dan hari-hari ini banyak yang seperti itu yang diikuti banyak orang. Ya, memang pada akhirnya satu saat baru kita menyadari. Tapi kesadaran itu biasanya datang belakangan, datang terlambat. Tapi hari ini kita bersuka cita bahwa kita mengikut pribadi yang tepat yang akan membawa kita ke surga. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus tidak hanya naik ke surga, tapi Ia juga memberi janji kepada setiap orang percaya. "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 1-3. Karena itu,
Surga adalah tempat tidak hanya bagi Tuhan, tetapi juga bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Adakah keyakinan yang kuat tentang hal itu? Halo Bapak Ibu? Ya. Ini janji Yesus. Ya, memang anugerah keselamatan itu bersumber dari Allah, tapi kita harus mengimaninya. Sebab yang dapat memberikan keselamatan artinya bahwa kita berada bersama-sama dengan Dia pada akhirnya di surga ini. Allah tentukan bagaimana kita mengimani, menghidupi iman itu, dan itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Bapak dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa surga adalah tempat di mana Allah bertakhta. Surga adalah tempat yang maha mulia. Surga adalah tempat di mana Yesus berasal dan setelah menyelesaikan tugas penyelamatannya dengan kematiannya di atas kayu salib, Ia kembali ke surga dan Ia berjanji akan kembali untuk menjemput salib-salibnya untuk hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Sebagaimana surga, sebagaimana neraka adalah sesuatu yang fakta dan pasti, maka surga juga adalah fakta dan pasti. Landasan kita, landasan pijakan kita untuk memberikan pernyataan sikap iman kita adalah kebenaran Alkitab. Kita tidak mungkin memperoleh informasi dari mana-mana, dari buku apapun selain Alkitab tentang surga itu. Walaupun memang ada pengalaman-pengalaman orang yang mati, lalu kemudian setelah itu dinyatakan hidup lagi, lalu kemudian memberi informasi tentang surga, tapi satu-satunya sumber primer atau sumber utama adalah Alkitab. Amin Bapak Ibu. Atau ada buku sejarah, atau ada buku biologi, apalagi buku musik yang menjelaskan tentang surga, atau ada ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang surga. Saya rasa tidak ada ya. Ya, mungkin ada kitab lain, tetapi yang paling akurat menjelaskan tentang surga adalah firman Allah ini. Karena itu, mari kita jadikan firman Allah sebagai tumpuan dan landasan daripada iman kita. Orang lain khotbah-khotbah, pengalaman-pengalaman mungkin menyinggung tentang surga, tapi sumber primer, sumber utama kita adalah Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika setelah kita memahami dan mengerti tentang apa itu surga, maka sebenarnya pemahaman dan pengertian itu seharusnya memengaruhi kehidupan rohani kita. Seharusnya memengaruhi iman kita, memengaruhi pelayanan kita. Dunia ini hanya bersifat sementara. Bahkan dunia ini orang katakan sebagai tempat persinggahan. Karena itu kita tidak akan selamanya di sini. Fakta menjelaskan kepada kita, pengalaman menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini memang tempat di mana kita mengeluh, tempat di mana kita berjuang. Tapi Tuhan sudah menyiapkan satu tempat yang terindah. Allah merupakan kebalikan daripada dunia ini, yaitu surga. Beberapa minggu yang lalu saya diminta oleh satu keluarga untuk mengkremasi ya. Jadi ada upacara pemakaman. Orang itu sudah dikebumikan sudah 3 tahun ya. Lalu kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa ya mereka akan mengkremasi ulang. Tulangnya tinggal tulang belulang ya. Jadi memang ada pro kontra, apakah masih perlu, apakah kremasi itu cocok atau sesuai dengan iman Kristen atau tidak ya. Tetapi kesimpulan kita ialah bahwa apapun jasad dimanapun dia berada, pada akhirnya jasad itu akan menjadi debu. Ketika orang-orang tenggelam di laut, Alkitab katakan bahwa pada akhirnya mereka juga akan bangkit dari laut ya. Ya walaupun orang sudah dikremasi, yang terbakar adalah tulang-tulang fisiknya, tetapi rohnya yang hidup itu ya
pada akhirnya akan nantikan kedatangan Kristus. Itulah sebabnya hari ini di mana? Apakah sudah di Yerusalem baru? Ya, Yerusalem baru adalah istilah lain daripada surga, ya, atau rumah Bapa. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa orang-orang yang mati mendahului kita, mereka kalau yang selamat, mereka ada di pangkuan Abraham, atau mereka ada di Firdaus, ya. Tapi bagi mereka yang akan binasa, mereka ada di Sheol atau di Hades. Memang gambaran suasananya mereka sudah rasakan di sana, seperti orang kaya dan Lazarus, ya. Setelah kedatangan Kristus yang kedua kali, maka mereka juga akan bersama-sama menantikan kedatangan Kristus. Setelah itu ada penghakiman. Setelah penghakiman, maka masuk dalam kekekalan. Orang percaya, orang yang setia, orang yang saleh akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Tetapi orang yang tidak percaya, orang yang menolak Kristus, maka mereka akan berada di dalam kebinasaan. Ada yang bertanya, kalau sudah diketahui siapa yang selamat dan yang tidak selamat, mengapa perlu ada pengadilan? Pengadilan Allah untuk membuktikan keadilan Allah. Ya, jadi ketika seseorang katakan tidak selamat, maka melalui pengadilan itu jugalah baik makhluk surga, makhluk dunia, bahkan hati nuraninya sendiri akan mengadili dia bahwa ia pantas dan layak untuk ada di surga atau ada di neraka. Di pengadilan sana tidak ada sogok lagi, ya. Tuhan, bukankah aku sudah melayanimu? Ya, saya sudah WL kemana-mana, saya sudah berkhotbah kemana-mana. Tuhan katakan, tinggallah dari hadapanku, hai kamu pelaku kejahatan. Kejahatan yang paling utama adalah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu percaya bahwa kejahatan yang paling besar adalah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pak Yaman bagaimana? Kejahatan yang paling besar adalah membunuh. Membunuh bisa diampuni, tapi menolak Yesus oleh bimbingan Roh Kudus, maka itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Dan penolakanmu itu akan dibuktikan pada pengadilan Allah. Kita tidak mungkin bersandiwara. Makanya ada lagu yang menyatakan, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Pengadilan Allah akan membuktikan itu. Sebuah pertanyaan yang penting bagi setiap kita. Layakkah Ibu Erlin layak masuk surga? Hati nurani mempertimbangkan, kan? Layakkah kita masuk surga? Dilayakkan. Tuhan, saya tidak layak, tapi terima kasih untuk pengorbananmu. Saya yang jahat ini Engkau layakkan. Saya layak bukan karena kelayakan saya, tapi karena Kristus yang melayakkan saya. Iman saya lah, sebab saya adalah pendosa besar. Karena itu sekali lagi, kalau kita diselamatkan, itu karena anugerah, bukan karena perjuangan kita. Karena itu taatilah firman Allah, hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena itu yang membuktikan engkau bahwa engkau sungguh percaya dan beriman kepada Allah. Jangan ngaku-ngaku. Keseluruhan hidup kita akan membuktikan kita layak atau tidak. Kita adalah anak-anak Allah oleh iman kita kepada Kristus. Karena itu memahami dan mengerti ini, mari, tidak ada jalan lain untuk menuju surga, hanya melalui Yesus. Jangan ditipu oleh para penyesat yang ada di YouTube. Itu perdebatan YouTube itu hampir setiap saat, ya. Surga Allah bagi mereka yang sungguh setia kepada Tuhan.
Dan kesetiaan itu membuktikan dalam hidup ini bahwa mereka dilayakkan untuk masuk surga. Saya berharap bahwa kita membangun kehidupan rohani kita di atas iman yang kokoh kuat, di atas dasar firman Allah. Kita belum tahu seperti apa gambaran surga. Kita hanya mencoba untuk memikirkan itu berdasarkan informasi-informasi Alkitab. Tapi ada satu saat nanti ada kejutan yang sangat luar biasa, ya, yang akan kita nikmati dan kita alami. Karena itu setialah. Jangan dipengaruhi oleh orang, jangan dipengaruhi oleh fasilitas hidup dunia ini, jangan dipengaruhi oleh situasi dunia ini. Tapi biarlah hati kita tetap teguh di dalam Dia. Hidup di dunia penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan air mata. Jangan sampai di seberang di sana kita lagi dipenuhi air mata, sama seperti orang kaya itu. Dan air mata kesengsaraan di sana tidak akan pernah ada kesudahannya. Demikian pun juga di surga tidak akan ada kesudahannya. Dan biarlah ini menjadi harapan dan kerinduan kita bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan pelayanan, kehidupan yang sulit. Mari kita yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah, termulia, yaitu surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri dan menyanyikan "O Yerusalem, kota mulia". Saya tidak tahu apa kita rindu. Ya. Oh Yerusalem, kota mulia,
akan terus mempengaruhi kehidupan kita agar kita tetap kokoh kuat dalam iman kita kepada Kristus yang mempunyai surga, yang berasal dari surga dan telah kembali ke surga, dan setelah itu Ia akan menjemput kita. Bapa yang berasal dari surga, yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hadir-Mu di dunia ini yang mengajarkan kami tentang segala kebaikan, tentang pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sekarang ada di sana. Engkau sudah menyediakan tempat untuk kami. Dan biarlah kami yang masih berada di dunia ini, Tuhan, terus berharap kepada Tuhan untuk senantiasa memimpin kami, membimbing kami agar kami layak hidup dan kami layak untuk mendapatkan tempat terbaik di surga sana. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah hadir di dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami yang sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima surga itu. Tetapi Engkau merendahkan diri-Mu ya Tuhan untuk menjadi serupa dengan kami sehingga kami layak mendapatkan itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang masih hidup di dunia ini Tuhan, terus Engkau memimpin kami agar kami semakin hari semakin mengenal kepada Tuhan dan kami layak mendapatkan surga itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, dan kiranya Tuhan Kau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu sehingga kami sungguh-sungguh layak mendapatkan surga itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sedang hambanya yang bertugas untuk membawa persembahan. Firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita satu di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan Bapak Gembala Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati keluarga, memberkati kesehatan kesehatan yang sempurna Bapak, memberkati pelayanannya Tuhan Yesus, memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan hanya bagi-Mu. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami Tuhan Yesus boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi dengan rasa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sampai persembahan dijalankan, Bapak Ibu, terima juga ini yang digunakan untuk pembangunan gereja. Bisa maju ke depan.
semua untuk berdiri. Kita angkat nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Siang ini Tuhan, kembali kami menghampiri takhta anugerah-Mu seraya menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih. Karena kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya semua yang kami berikan kepadamu, pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami, Tuhan terima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Saya berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah semakin hari kami semakin diteguhkan. Karena kami tahu bahwa segala alasan apapun tidak dapat menandingi satu alasan yang pasti bagi kami, bahwa pada saatnya Tuhan akan menjemput kami untuk membawa kami pulang ke surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Biarlah mereka tetap setia dengan Tuhan, setia dalam melayani, dalam keadaan apapun. Kiranya kami tetap semangat. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan waktu ini, menyia-nyiakan hidup kami dengan tidak melakukan sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Karena itu Tuhan sadarkan kami, sehingga kami tetap semangat melayani Tuhan. Kapanpun dalam keadaan apapun, selagi kami bisa, kami akan melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Tuhan terus bentuk kami, sehingga kami tetap setia untuk seluruh jemaat Marturia sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai Engkau memanggil kami. Saya berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Kami mohon pemulihan daripada Tuhan. Demikian pun juga jika ada persoalan yang kami hadapi dalam hubungan kami, Tuhan ampuni kami. Mampukan kami untuk bertindak dan bersikap, sehingga kami saling merangkul, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan kami memulihkan hubungan kami demi pertumbuhan iman rohani kami. Jangan biarkan iblis menghancurkannya, dan biarlah kami memperjuangkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang Kau memberkati, dan biarlah melalui berkat ekonomi itu dapat menunjang kehidupan kami, bahkan pelayanan kami, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin masih mencari pekerjaan, siapapun itu Tuhan. Kami tahu bahwa pekerjaan Allah anugerah dan pemberian Tuhan. Karena itu Tuhan tolong, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai bagi anggota jemaat-Mu. Demikian pun juga hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Hamba mohon di dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Demikian pun juga kami mau berdoa Bapa, untuk anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Terima kasih untuk anak-anak kami di mana Tuhan sudah tolong mereka sehingga mereka naik kelas. Mereka juga boleh menyelesaikan skripsinya. Terima kasih bersama dengan anak kami Iren, di mana Tuhan sudah tolong sehingga Iren boleh menyelesaikan skripsinya dan dia telah mempertanggungjawabkannya di hadapan penguji dan dia sudah nyatakan lolos.
dan pada akhirnya nanti dia akan wisuda. Tuhan juga siapkan pekerjaan yang sesuai. Demikian pun juga dengan anak kami Aldo, Tuhan sudah tolong sehingga dia bisa menyelesaikan skripsinya dan dia telah lolos dan tumbuh di wisuda. Memberkati anak-anak ini dan biarlah mereka tetap setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Ya Bapa di surga, anak-anak yang sementara libur, Tuhan Engkau tolong mereka, dan mereka dapat mengisi liburan ini dengan sesuatu yang berarti dan persiapkan mereka kembali untuk masuk sekolah pada minggu depan. Terima kasih Bapa di surga, kami hari ini bersama-sama bersyukur bersama anak kami Intan, Iren. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya Tuhan sertai perjalanan hidup mereka. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati Intan dalam pekerjaannya. Tuhan juga memberkati masa depannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bagi setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji firman-Mu. Demikian pun juga dengan Adel, kami doakan Tuhan Engkau berkati bersama rumah tangga barunya. Tuhan Engkau berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang bagi anak-anak-Mu ini, dan biarlah mereka tetap melewati hari-hari mereka bersama Tuhan. Hari ini juga Bapa kami berdoa buat jemaat yang tidak bersama dengan kami, karena mereka berada di tempat yang lain. Para iman yang ada di Jawa, demikian pun juga ya Tuhan, Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga dengan Alvin, Ine, Tuhan yang Kau memberkati, Tirta, Claudia, Tuhan yang Kau memberkati. Demikian pun juga Tuhan dengan Bapak Ibu yang lain yang hari ini tidak bersama dengan kami, namun mereka berada di tempat yang lain. Sertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kami hari ini, dan biarlah kami tetap setia dengan Tuhan sampai akhir hayat kami. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah doa syafaat kami ini, jika ada anggota jemaat yang punya pergumulan khusus, kami topang mereka, kami bawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau jawab apa menjadi pergumulan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan, sukacita dari Allah, boleh memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pun juga kami berdoa masa depan daripada jemaat-Mu ini. Tuhan Engkau memberkati segala kebutuhan-kebutuhan menyangkut pelayanan, eksistensi daripada jemaat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bekerja untuk menyempurnakan apa yang sudah jemaat melakukan, dan biarlah pelayanan ini terus berlanjut, bahkan maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati para pemimpin kami, dan biarlah gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa, menyatakan kasih Kristus dalam lingkungan dunia Indonesia ini, supaya ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain, para pemimpin gereja, berikan kerjasama yang baik agar sehati untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa di negeri ini, supaya banyak jiwa dapat diselamatkan. Demikian pun juga berdoa buat penginjilan baik dalam negeri luar negeri. Tuhan memberkati penginjilan di kota, penginjilan di desa. Berikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu supaya mereka tetap setia untuk menginjil dan banyak jiwa dapat dimenangkan. Pemerintah bangsa dan negara kami doakan biarlah Tuhan Engkau memberkati Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajarannya, juga para kabinet yang sementara menjabat hari ini. Tuhan Engkau berkati. Tahun ini mereka akan menyelesaikan tugas mereka dan akan ada pemerintahan yang baru. Tuhan Engkau tolong memberkati peralihan tongkat estafet kepemimpinan dalam negeri ini. Biarlah negeri ini tetap aman. Kami berdoa juga untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga secara khusus untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Tuhan Engkau memberkati juga. Sementara penggodokan untuk para calon kepala daerah di Kota Madia dan Kabupaten ini, Tuhan Engkau pilih mereka yang benar-benar takut akan Tuhan, yang akan melaksanakan apa yang menjadi amanat Tuhan untuk dapat memimpin daerah ini, membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya. Terima kasih Bapak. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk mengucap syukur untuk persembahan kami pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati, biarlah persembahan ini merupakan pernyataan sikap hati kami terhadap Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang bersyukur kepadamu, yang beriman kepadamu, yang bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kami, juga pelayanan ini. Tuhan membalas berlipat kali ganda buat seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami, karena kami bawa semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa
Ibu, ibadah kita akan berakhir. Kiranya apa yang kita telah terima pada hari ini, terima, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Kembalilah dalam kehidupan dan kegiatanmu sehari-hari. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk menjemput kita sekalian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya. Shalom, selamat hari Minggu.